Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawu Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya Chandra Prawardhana di dalam acara renungan. Pemirsa Bali Express dan umat sedharma yang sangat saya muliakan. Tentu pada kesempatan ini kita akan membicarakan, merenungkan kembali, bahkan memikirkan bersama salah satu sarana persembahyangan yang dipergunakan oleh umat Hindu, yaitu dupa. Ini adalah topik pembahasan yang sangat sederhana. Dupa bagi umat Hindu sering mempergunakan dupa, sering menggunakan dupa, kemudian sering bahkan membeli, baik itu di pasar, di supermarket atau swalayan, atau kepada pengecer maupun pedagang lainnya. Namun mengapa umat Hindu mempergunakan dupa sebagai salah satu sarana untuk muspe atau sembahyang? Mari kita bicarakan ini, kanonik ini atau topik ini pada pembahasan yang sangat ringan sekali. Sarana yang kita ketahui persembahyangan itu banyak, mempergunakan canak sari, banten, mempergunakan bunga, mempergunakan kuangen, bahkan uang kepeng. Banyak sarana-sarana upakara. Salah satunya yang sederhana dupa. Mengapa dupa? Karena hidup ini adalah merupakan salah satu bentuk sinar dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Sinar itu wujudnya sebagai saksi hidup alam semesta. Bahkan dikatakan di dalam Brahmanda Purana, alam semesta ini tercipta karena adanya saksi hidup. Tiada lain dan tiada bukan adalah matahari, sumber dari segala kehidupan. Matahari merupakan sumber dari segala kehidupan manusia yang berstana sebagai filosofis atau manifestasinya adalah Dewa Surya. Ya, Dewa Surya. Dewa Surya sebagai saksi pagi, siang, hingga malam umat manusia selalu disaksikan oleh Ide Betara Surya. Dari bangun tidur hingga tidur lagi di malam hari. Bagaimana dengan dupa? Dupa yang sering dijumpai dan sering dipergunakan mungkin bagi kalangan anak-anak, pun juga bagi kalangan yang belum memahami makna dari dupa. Hari ini saya akan berusaha memberikan penjelasan walaupun tidak menjangkau dan sesuai dengan harapan pemirsa, karena semua keinginan belum tentu saya dapat penuhi. Umat sedharma yang berbahagia, jika bicara dupa, saat menyalakan dupa, kita diawali dengan mantra Om, Am,
dupa dipastre ieu nama swaha. Saat menyalakan dupa, kita awali dengan mantra Om Ang Dupa Dipastra ieu nama swaha. Tujuannya adalah untuk menyucikan dupa yang ingin dipergunakan. Om Ang, Om ya Tuhan, Ang, aksara Ang adalah aksara Dewa Brahma. Dalam hal ini wujud panas, yaitu Agni. Agni atau api adalah salah satu komponen dalam hidup. Tanpa api tidak ada pembakaran jiwa, tidak ada pembakaran mental, tidak ada pembakaran fisik, tidak ada juga salah satu sarana pengelukatan. Salah satu sarana pengelukatan adalah api. Itu juga bisa dipergunakan lewat dupa sebagai saksi hidup. Dupa yang ada di dalam diri itu berwujud zat panas atau teja, ya, sinar. Di luar diri, di dalam diri teja, di luar diri teja itu sinar itu adalah stananya Ida Betara Surya sebagai saksi hidup ini. Jadi kita mempergunakan dupa itu adalah juga sebagai salah satu permohonan kehadapan Ida Betara Surya sebagai saksi hidup. Dupa yang kita kenal saat ini sudah banyak, akan banyak sekali mereknya saat ini. Tapi perlu kita tahu cara mempergunakan yang benar dan yang sesuai dengan etika agama Hindu. Dupa kerap kita jumpai dalam bentuk pasepan maupun menyan. Dalam Siwagama diceritakan mengapa unsur zat panas atau sinar sumber dari segala sumber adalah Betara Surya. Dan dalam persembahyangan Betara Surya sebagai saksi persembahyangan disimbolkan dengan wujud dupa disertai dengan sekar petak. Nah, dupa di situ sebagai salah satu bentuk perantara. Asapnya sebagai perantara penyucian pikiran. Maka dupa kalau sebisanya dipilih dupa yang harum saat bersembahyang, dupa yang utuh, dupa yang menyejukkan bagi diri sendiri dan juga jika bisa menyejukkan pada lingkungan kita. Itu terpentingnya mempergunakan dupa bagi umat Hindu. Dupa ditinjau dari Siwagama. Dari Siwagama ini ada semacam cerita Purana dalam lontar Siwagama. Saat Betara Siwa mengadakan parampara atau perguruan, saat itu Ida Betara Surya tampil sebagai salah satu dewa yang berpenampilan yang karismatik atau berwibawa, dan di antara semua para dewata Betara Surya yang paling gampang atau yang paling mudah menerima ajaran-ajaran Ida Betara Siwa atau Dewa Siwa. Oleh karenanya Dewa Surya diberikan gelar oleh Dewa Siwa. Dewa Surya kala itu diberikan gelar oleh Dewa Siwa, menyandang gelar Siwa Raditya atau Siwa Aditya. Aditya ini artinya matahari. Dewa Surya berhak berstana dalam personifikasi menjadi matahari, sumber dari segala kehidupan yang bentuknya sinar. Sinar ini teja. Teja unsurnya adalah panas. Nah, panas ini diwujudkan dalam persembahan kita, mental kita, spirit kita agar selalu bersinar seperti dupa. Itu sederhananya penjelasan mengenai dupa bagi umat Sekarma yang belum memahami atau mengerti hakikat tentang dupa. Dupa itu adalah salah satu sarana penyaksi dan juga dipergunakan sebagai salah satu sarana panglukatan. Selain panglukatannya pada
Sat cair juga pengelukatannya bisa dipergunakan menggunakan sat panas, yaitu dupa. Maka banyak sekarang beredar ya mengenai trans ya, jadi kerauhan dan seterusnya pasti diuji coba dengan dupa, karena beliau yang maha kuasa lebih panas dibandingkan dengan tubuh manusia ini. Ke tubuh kita saja terkena dupa amat panasnya ya. Jadi itu yang dipakai uji coba dupa. Sulit mempergunakan dupa. Kerauhan-kerauhan itu kan banyak sekarang, atau kesisipan dan seterusnya itu banyak. Itu yang dipergunakan untuk uji coba dupa itu, karena dupa dianggap sebagai salah satu pengelukatan juga, selain mempergunakan tirta sebagai sarana untuk pengelukatan. Pengelukatan itu bisa dalam sat panas, api, agni, bisa juga sat cair ya, atau air itu sendiri. Itu cara mempergunakan dupa yang benar. Pergunakanlah dupa saat persembahyangan sebagai saksi dari persembahan kita, ibarat sebagai pendamping saat persembahyangan kita. Kita hadirkan beliau lewat sinar, yaitu dupa, sinar suci, menerangkan pikiran kita untuk memusatkan kehadapan ide Sang Yang Widi Wasa. Semoga ada manfaatnya bagi pemirsa Masa Dharma Bali Express. Jadi dapat saya simpulkan dalam hal ini, renungan kita yang pertama adalah dupa dipergunakan jika bisa mempergunakan dupa yang harum, yang menambah suasana aura dalam diri, kemudian situasi dan lingkungan agar selalu harmonis. Pergunakan dupa juga sewajarnya saja. Mempergunakan dupa 1, 2 maupun 3, jangan juga terlalu banyak. Kemudian dupa ini ada sumber sastranya dan sudah mentradisi dipergunakan oleh umat Hindu. Ada sastranya yang menaungi, yaitu Siwagama. Kemudian dalam tapi niatnya dan yatnya prakerti, salah satu sarananya disebutkan juga dalam bentuk dupa. Maka Sang Yang dari Betara Surya sebagai saksi hidup, sebagai Sang Yang Agni, berperan penting dalam kehidupan ini. Untuk menciptakan kehidupan ini perlu adanya panas. Maka beliau Trimurti Brahma dalam wujud panas, api ya, Surya dalam bentuk stananya matahari, Agni saksi dalam kehidupan ini. Ini penting diketahui oleh umat Dharma. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian titian, yang mohon maaf. Tan Hanuwong Swastami Yunus. Jika ada pertanyaan mengenai dupa yang dipergunakan oleh umat, boleh ditulis dan dikirimkan pada kolom komentar. Suksema kirang langkung Ruang Permaningan Puraya. Saya tutup dengan paramo Santi. Semoga damai selalu. Om Santi 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 Om. Suksema.